Kajian Dalilul Falihin kitab ini syarah kitab Riyadus Shalihin bab ke-10 ya babun fil mubadarati ilal khairat ya bab bersegera dalam hal kebaikan ya bersegera ya tidak ditunda-tunda dalam beramal soleh gitulahnya, tidak bersegera, tidak ditunda-tunda gitu dalam beramal soleh. Baru hadis yang pertama ya hadis yang pertama yang sangat jelas ya, secara secara tekstual gitu ya, secara eksplisit. Di hadis yang pertama itu Rasulullah SAW bersabda badiru bil a'mal ya bersegeralah. Ini sangat jelas nih ya bentuknya gitu, bentuknya perintahnya Rasulullah SAW memerintahkan badiru bil a'mali fitanan ya bersegeralah dalam beramal karena fitnah. Nah maksudnya ya karena fitnah yang oleh Rasulullah SAW di sini disebut seperti malam hari, ya artinya ya dari waktu ke waktu gitu terus berubah. Nah bahkan Rasulullah SAW menyebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Berubahnya bisa sampai demikian ya, seseorang itu di pagi hari mukmin, sore harinya kufur, atau sore harinya mukmin, pagi harinya kufur. Artinya ini sangat cepat berubah dan sangat mungkin bahkan berubahnya sampai seburuk ini gitu ya, pagi harinya mukmin, sorenya kafir, atau sebaliknya. Yabi'u dinahu bi arodin minad dunya. Nah karena seperti ini gitu ya, nah orang yang menunda apalagi sampainya karena ditunda-tunda itu gitu ya, padahal katakanlah sudah terlintas dalam pikiran, sudah nampak di depan mata gitu ya, untuk kesempatan masalahnya gitu ya, padahal sudah terlintas dalam pikiran, sudah nampak di depan mata ya, kesempatan beramal soleh itu sudah Allah berikan ya, tapi karena ya seperti ini ya, tidak segera gitu ya, tidak badiru bil a'mal, tidak segera dikerjakan, maka sering kali itulahnya sampai ya tidak jadi karena tidak dilakukan ya, dengan alasan ditunda, nanti lagi kesempatannya diambil lagi oleh Allah. Nah Rasulullah SAW menyebutkan yang demikian itu yabi'u dinahu bi'arodin minad dunya. Orang itu menjual agamanya sih, di sini bahasanya agamanya ya. Karena kalau di redaksi sebelumnya kan dari mukmin menjadi kafir, ya pasti menjual agamanya. Kalau demikian menjual akidahnya, disebutnya menjual keimanannya dengan receh, bahasa Sunda namanya dengan receh, hal-hal yang bersifat keduniaan. Itulah yang kemarin ya, dengan redaksi yang sangat jelasnya Rasulullah SAW memerintahkan badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal karena fitnah mengintai, artinya ya karena fitnah mengintai, dan juga kan karena hati manusia itu sangat mudah berubah-ubah. Karena ulasannya barusan sedikit ulasan hadis yang nomor 1 yang oleh penulis, tentunya oleh penulis kitab Riyadus Shalihinnya di dalam bab ini. Nah hadis yang isinya perintah
perintah bersegera di dalam beramal itu ditempatkan sebagai hadis nomor 1. Sekarang hadis yang kedua. An Abi Sarwata Uqbah binil Harits radhiyallahu anhu qala Shallaitu waro an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra fasallama summa qoma musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujarin nisa'i fafazi an-nasu min sur'atihi fa kharaja alaihim faro'a annahum qad ajabu min sur'atihi qala zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbasani fa amartu bi kismatih. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari ini ya hadisnya. Wa fi riwayatin kuntu khallaftu fil baiti tibron minas sadaqati fakarihtu an ubayyitahu. Atibru kita'u zahabin au findoh. Dari Abu Sirwah Sirwaah dari Abu Sirwaah Uqbah binil Haris. Nah ini nama aslinya Uqbah bin Al Haris radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, aku sholat bermakmum ya, atau aku sholat di belakang, aku sholat asar nih, asarnya disebut di belakang nih ya di redaksinya nih. Aku sholat asar di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian salam, selesai sholatnya ya, fasallama, kemudian beliau salam, nah selesai. Summa koma musri'an. Di sini pakai summa, ada jarak berarti lahnya. Setelah salam, fasallama, selesai sholatnya. Summa koma musri'an. Kemudian beliau berdiri dengan tergesa-gesa. Ya terlihat lah gitunya berdiri dengan terburu-buru ya, berdiri terburu-buru tergesa-gesa. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisaihi. Nah, beliau berdiri kemudian berjalan melewati, melangkahi pundak para sahabat. Beliau bergegas gitunya, berdirinya pun itulah seperti apa namanya, berdirinya pun seperti berdiri tiba-tiba langsung dalam keadaan tergesa-gesa lah, berdirinya tergesa-gesa. Kemudian beliau berjalannya melewati, melangkahi pundak, itu melangkahi pundak apa namanya, para sahabatnya makmum di belakangnya. Nah, beliau berjalan tergesa-gesa, bergegas menuju salah satu rumah istrinya. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Nah, orang-orang ya para sahabat, mereka ini kaget melihat Rasul seperti itu ya. Mereka kaget, cemas, bahkan itu di dalam diri para sahabat itu ada ketakutan. Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Ya tentunya para sahabatnya mengkhawatirkan ada hal yang buruknya yang menimpa Rasulullah SAW. Karena tidak seperti biasanya, berarti Rasul demikian ya. Fafazi'an nasu min sur'atihi, pada diri sahabat, ya para sahabat, ya, apa namanya, ada gitunya kecemasan, ketakutan melihat Rasulullah SAW bergegas, ya, terburu-buru demikian. Fa kharaja alaihim. Nah, ketika para sahabat ya, belum ada yang pulang, berarti para sahabat belum ada yang pulang. Fa kharaja alaihim, kemudian Rasulullah SAW kembali masuk masjid yang menuju atau menemui para sahabat. Faro'a annahum qad ajabu min sur'atihi. Nah, karena Rasulullah SAW melihatnya kecemasan, beliau melihat kecemasan, ketakutan itu pada diri sahabat.
melihat Rasulullah SAW karena beliau yang tergesa-gesa tadi. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, zakartu syai'an min tibrin indana. Ini ternyata yang menjadi penyebabnya. Aku teringat sesuatu, yaitu berupa emasnya, berupa emas. Emasnya bukan milik Rasulullah SAW ya. Nah, aku teringat itu emas, itu ada sesuatu lahnya, aku teringat ada emas pada atau di rumah kami. Maksudnya ini emas untuk sodakoh. Fakarih tu antah yah basani. Nah, aku khawatir. Ya, aku khawatirnya kemudian terhalang. Artinya aku khawatir sampai tidak jadi tadi dikeluarkan. Fa amartu bi kismatihi, kemudian lalu aku perintahkan tentu istrinya, istri beliau yang ada di rumah. Nah, aku perintahkan itu kepada istriku untuk memberikannya, membagikannya. Nah, ini redaksi hadisnya demikian ya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, pada riwayat yang lain redaksinya kuntu khalaftu fil baiti tibron. Ya, ada sodakoh yang tertinggal di rumahku berupa emas, tibron minas sodakoh, ada emas sodakoh yang tertinggal di rumahku. Fakarih tu an ubayyitahu. Nah, aku khawatir jadi terlupakan lah gitunya. Nah, aku khawatir itu terlupakan. Nah, demikianlah, ada redaksi yang berbeda nih. Sekali lagi ini ya redaksinya sambil ada penjelasan lah sedikitnya. Dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku sholat asarnya di belakang Nabi SAW di Madinah. Fasallama, selesai sholat, kemudian beliau salam, selesai sholat, summa qoma musri'an. Nah, di sini dia pakai summa. Artinya dari selesai salam ke berdiri dengan tergesa-gesa, berdirinya dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, di sini pakai summa, artinya ada jarak. Nah, berarti bukan begini ya, bukan begitu salam langsung teringat, karena setelah sholat wajib itu kan ada zikir, ada wirid. Nah, di hadis ini zikir atau wiridnya tidak disebut, tapi di sini menunjukkan setelah salam dengan menggunakan summa itu berarti ada jarak. Nah, Rasulullah SAW berdiri bergegas berdiri terburu-buru itu. Jadi begitu ingat langsung. Nah, ini disebut wajhul istidlal. Ini wajhul istidlalnya untuk bab bersegera. Jadi begitu ingat, Rasulullah SAW langsung. Bahkan ini di berikutnya ya. Fatakhotori koban nasi ila ba'di hujari nisaihi, beliau berdiri dengan tergesa-gesa, kemudian berjalan melangkahi pundak-pundak para sahabat menuju salah satu ruangan kamar. Kamarnya bukan rumah disebutnya gitu dah. Menuju salah satu kamar dari istrinya. Nah, ini wajhul istidlalnya, jadi begitu ingat, kerjakan saat itu. Bisa lah, katakanlah bisa. Entah mungkinnya begini, kalau ada perlu ya, kalau ada apa yang akan disampaikan, Rasulullah SAW itu seringkali selesai sholat gitu ya, apalagi ini kan sholat asar tidak ada sholat rawatib kan setelahnya.
selesai wirid, selesai zikir, kalau mau menyampaikan sesuatu, nah mumpung kalau waktunya sholat, karena para sahabat ada semuanya, para sahabat itu sholatnya pasti berjamaah. Nah dalam kejadian ini, begitu ingat ayat mubadarohnya, di sini wajhul istidlalnya nih, di sini mubadarohnya. Kalau di hadis yang pertama kan perintahnya ya dengan redaksi yang tadi ya, badiru bil a'mali fitanan, segeralah dalam beramal soleh. Nah sebelum terhalang oleh fitnah. Bahkan fitnahnya itu kan sangat beratnya kalau di hadis yang tadinya. Katakanlah begini, di pagi hari seseorang itu mukmin, sore harinya dia sudah kafir, atau sebaliknya. Nah, andai apabila di pagi hari dia seorang mukmin, kesempatan beramal soleh itu ada, nantilah sore, emang sore dikerjakan, kafir dia. Artinya berubahnya bisa sampai seperti itu ya. Dan yang kemarin memang di sini apakah kafirnya itu betul-betul kufur dalam arti tidak lagi beragama Islam, atau kufurnya itu kalau kena oleh kufur pasti tidak akan dikerjakan. Ya karena kufurnya bukan kufur berpindah agama, tapi kufurnya itu kufur orang Islam itu kan menganggap enteng urusan agama, urusan ibadah. Di pagi hari artinya dia masih serius di dalam beragama, sore harinya kufur dia sudah menganggap enteng. Di pagi harinya itunya dia ini mendapatkan kesempatan beramal soleh, padahal masih sebagai seorang mukmin yang bersungguh-sungguh, tapi kena oleh ini. Nanti sajalah sorenya ternyata sudah berubah menjadi kufur, muncullah di dalam pikirannya menganggap enteng urusan agama, akan baiklah henteu da sunat ieu, eta bahayanya. Apalagi nya kalau sampai berubahnya itu, karena kemarin kan nomor 1 di hadisnya itu yusbihur rajulu mu'minan, jadi pagi hari seseorang itu sebagai mukmin, wa yumsi kafiron, sore harinya bisa berubah menjadi kafir. Nah, apakah kafirnya ini kufurnya, kalau pekerjaannya kufurnya, apakah kufurnya ini kufur i'tiqadi atau kufur hukmi? Ya mungkin dua-duanya, karena Rasulullah meredaksi hadisnya dari Rasulullah itu hanya demikian, yumsi kafiron. Apakah kufurnya itu kufur i'tiqadi atau kufur amali, kufur hukmi? Bisa dua-duanya. Nah, artinya kan kalau tidak segera dikerjakan, maka setelah berubah menjadi kufur, dia tidak akan lagi mengerjakan. Apalagi kalau memang berubah menjadi kafirnya, kufurnya itu kufur i'tiqadi, berubah agamanya dari Islam menjadi yang lain, bukan agama Islam. Mana mungkin untuk orang luar Islam ada amal soleh? Sementara pada waktu di pagi hari dia masih sebagai muslim, kesempatan beramalnya ada. Nah, nantilah sore, ternyata sorenya sudah menjadi kafir. Mana mungkin mau mengerjakan? Ya pasti tidak akan mau mengerjakan. Atau kalaupun kufurnya bukan kufur i'tiqadi, kufurnya kufur amali, tetap kufur amali juga tidak akan mengerjakan. Nah, karena kufurnya orang Islam itu kan menganggap enteng urusan ibadah, urusan agama. Pagi harinya gitunya, katakanlah demikian tadinya, pagi harinya dia mukmin, kesempatan beramal solehnya ada, nampak lewat gitulah di depan mata, tapi dia nantilah sore kerjakan. Ternyata sorenya kena oleh kufur hukmi, bukan kufur i'tiqadi, kufur amali atau kufur hukmi. Di sore harinya masih terpikir sebetulnya, masih terpikir itu amal yang tadi pagi kan kesempatannya ada, sore harinya masih terpikir amal yang belum dikerjakan itu, tapi di dalam dirinya sudah kena oleh kufur yaitu menganggap enteng. Maka dengan gampangnya, dengan mudahnya dia akan mengatakan melewatkan kesempatan beramal soleh itu tidak dikerjakan. Nah, itu dengan mengatakan
Ya nggak apa-apa lah, nggak dikerjakan juga kan sunat ini. Pan karena itu teteh no teteh kufur segitu. Wah baik untuk lah sunat iya. Gak apa-apalah nggak dikerjakan juga kan sunat ini. Padahal di dalam dirinya katakannya di pagi hari itu ada gitu, ada keinginan, ada kemauan, mau mengerjakan, tapi kena oleh nah ini jurus setan yang kedua teh taswif namanya, yaitu ditunda-tunda. Oh, nantilah demikiannya. Taswif namanya, itu jurus setan yang kedua kan itu. Jurus setan yang pertama adalah setan kan memasukkan, membisikkan, jangan dikerjakan lah, buat apa beramal soleh. Mending ini, mending itu, mending ulin, mending dan sebagainya. Itu setan yang membisikkan. Kalau jurus pertama dilawan, artinya kan nggak bisa, katakan demikian. Ini amal harus dilakukan. Masuklah gitu, setan memasukkan jurus yang kedua. Ya kalau mau dilakukan soklah, lakukanlah. Hari itu bisa dicarek mah. Cek setan, nyari itu bisa dicarek mah pek atulah. Sok atuh pigawe, tapi engke lah. Tapi nanti saja, jangan sekarang. Nah itu kan, itu setan gitu, itu setan yang berusaha untuk menggagalkan. Itu setannya yang berusaha untuk menggagalkan, pokoknya menggagalkan, membatalkan seorang mukmin dari beramal soleh. Kalau diikuti ya kena, berarti kan oleh kalah gitu, kena dan kalah oleh setan. Nah ternyata nantilah sore, benar ternyata begitu sore hari dia kena oleh kufur. Di pagi hari dia masih ada kemauan untuk melakukan, tapi kena oleh yang ini, jurus yang kedua, mau melakukan tapi nanti. Sore hari, ternyata sore harinya kena oleh kufur. Padahal pagi hari kan mengatakan nanti sore. Nah, terus sekarang sudah sore ini dan dia masih ingat. Dia masih ingat tentang amal yang di pagi hari belum dikerjakan, kena oleh kufur. Dia akan mengatakan, gak apa-apalah, gak juga kan sunat ini. Akhirnya kan jadi tidak melakukan. Nah di hadis yang kedua ini, itunya ini kaifiatnya, ini implementasinya nih dari perintah di hadis yang pertama. Rasulullah sendiri seperti ini, begitu ingat langsung. Ya antap parah deui, nggak pakai lama, nggak ada nanti. Begitu ingat, makanya berdirinya pun berdiri. Ini kata Uqbah bin Al-Harisnya yang menerangkan hadis ini, koma musri'an, berdirinya pun sangat kelihatannya berdiri yang secara tiba-tiba sangat nampak gitunya, tergesa-gesa dan sampai melangkahi pundak-pundak para sahabatnya yang menjadi makmum di belakangnya. Di mana hal itu kan memunculkan kecemasan, memunculkan bahkan itu ada para sahabat yang takutnya itu artinya mengkhawatirkannya, takut terjadi apa-apa dengan Rasulullah. Kenapa begitu terburu-buru? Kenapa begitu tergesa-gesa? Takut celaka tentunya ya, para sahabat takutlah terjadi hal yang buruknya, takut sesuatu yang buruk menimpa Rasulullah SAW. Ternyata setelah ngen kitu wungkul Rasulullah ternyata nyaeta justru ngen kitu wungkul, padahal macam orang mah gitunya ngen kitu wungkul. Masuk rumahnya kemudian mengatakan kepada istrinya, eta itu ada sodakoh yang belum dibagikan, pangabagikan, balik deui segitu unggul. Nah inilah suri toladan. Begitu ingat, tong dingengke pokoknya mah. Dan seringlah saya kiranya kita mengalami hal seperti ini meskipun bukan urusan ibadah. Meskipun bukan urusan ibadah nih, ada hal apa yang teringat, oh iya gitu belum dilakukan. Katakanlah ini bukan urusan ibadah. Tapi kayak kagok misalnya sedang mengerjakan apa, bener poho. Sering saya kira coba ingat-ingat yang demikian. Ya bukan yang bukan ibadah, hal sepele gitunya, misalnya adanya mau ya seperti inilah gitunya, ada sesuatu yang harus dilakukan, kemudian kita lupa. Begitu ingat eta teh ya mau melakukan apa gitu ya. Tapi kagok eta pelajaran penting dari Rasulullah SAW. Andai hal itu bukan urusan ibadah nggak ada masalah.
Ya, andainya yang demikian itu bukan urusan ibadah, andai bukan urusan ibadah sampai kemudian lupa dan tidak jadi dikerjakan, baru ingat lagi seminggu kemudian, loh, pohon teh bener ngampleng di bekas minggu. Ya kalau bukan urusan ibadah sih gak ada masalah kan, karena kalau memang sebutnya kalau bukan urusan ibadah kan urusan keduniaan. Kalau urusan keduniaan begitu ingat tidak segera dilakukan karena sedang sibuk, sedang tanggung mengerjakan apa misalnya. Selesaikanlah pekerjaannya. Setelah selesai pekerjaan ini kemudian kan lupa. Kalau urusan dunia ya nggak ada masalah, karena kan memang kalau urusan dunia itu sesuatu yang apabila dilakukan tidak berpahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Atau sebaliknya, apabila dilakukan tidak berdosa, tidak melakukan juga tidak berpahala. Nah kalau untuk urusan ibadah mah ya inilah gitu sekarang nih babnya nya al mubadaratu ilal khairat. Kalau nah ininya kita mengambil ini kita gunakan ininya kaidah usul fikih nih di dalam hadis nomor 1 kan bentuknya perintah. Ini sangat erat sihnya, sangat erat nih hadis nomor 1 dengan nomor 2. Jadi kalau nomor 1 itu hadis qauli sabda Nabi yang isinya perintah, yang kedua itu bagaimana Nabi mengamalkannya gitu kan. Ini kan pengamalan dari Nabi, di mana oleh para sahabat tadinya oleh para sahabat semuanya sebetulnya sangat nampak bahwa Nabi itu begitu tergesa-gesa. Katakanlah sepertinya sedang wirid, sedang berdoa, tiba-tiba berdiri kemudian berjalan melangkahi para sahabat. Ini ada apa sampai para sahabat ketakutan? Ternyata kan setelah ini setelah kita baca sampai selesai tadi hadisnya, ternyata hanya mau masuk rumahnya kemudian bicara kepada istrinya, itu ada sedekah yang belum tersampaikan, katakanlahnya itu masih ada sedekah yang belum tersampaikan. Tolong bagikan, karena di sini Nabi memerintah istrinya untuk membagikannya. Ternyata hanya untuk itu balik deui. Padahal katakanlahnya, padahal selesaikan saja dulu. Nah ini kemungkinannya apa? Kalau oh iya, tapi nantilah tanggung misalnya. Ini bereskan dulu, baru nanti ke rumah. Nah masalahnya apa ia masih ingat? Apa iya kalau menurut hadis nomor pertama apa ia masih mukmin? Oh berat ya tama. Apa iya gitu? Nantilah. Nah apa yang sampai waktu nanti yang dimaksudkan? Ya nantilah. Nah apakah ketika sampai pada waktu yang disebutkan nanti tadi itu masih mukmin? Semangatnya masih sama? Itulahnya apakah semangatnya masih sama? Kan jelas di dalam hadis nomor 1 itu pagi hari beriman, sore kafir. Kalaupun bukan kafir i'tiqadi ya seperti tadi, itu ketika pagi hari itu nantilah. Nah ketika sampai waktu yang disebutkan, waktu yang direncanakan, sampai kepada nanti yang disebutkan tersebut, ternyata kan pikiran berubah, hati manusia sangat mudah berubah. Kena oleh kufur. Kalau mengatakan demikian seperti yang tadi, kalau mau urusan sodakoh mah sore teh kapikir deh pandrek meuli anu atuh disodakohkeun memureun ngesel diruksak eta mau jadi beramal soleh teh tah. Itu yang dikhawatirkannya oleh Rasulullah SAW nih di hadis yang pertama, sampai Rasul menyebut kena fitnah, berarti pagi hari mukmin sore kafir, atau sore hari mukmin pagi harinya kafir. Yang kesimpulannya kan Rasulullah SAW di hadis ini kan itu memberikan kesimpulan, apabila terjadi demikian hakikatnya dia itu menjual surga gitu dengan jumlah keduniaan yang amat sedikit. Nah, kembali ininya ke hadis yang kedua nih ya. Nah ini yang tadi begini nih, kita ambil ini nih. Kalau melihat hadis yang pertamanya, isinya kan perintah. Badiru itu kalau nyampil fil amarnya kata perintah itu katanya dalam bahasa Arabnya badiru itu fil amar atau kata perintah, artinya Rasulullah memerintah demikian. Nah kalau menurut
kaidah usul fikih itu ay perlu teh al amru bi syai'in nahyun an didihi. Nah, perintah atas sesuatu itu berarti larangan untuk sebaliknya. Ya, perintah atas sesuatu itu berarti larangan untuk hal sebaliknya. Kalau diperintahkan untuk badiru buru-buru bersegera, berarti kan kebalikannya jangan ditunda-tunda. Seringkali kan yang menerjemahkan hadis ini juga memunculkan kalimat seperti itu. Buru-buru lakukan, jangan ditunda-tunda. Nah, itu jangan ditunda-tunda itu dari mana gitu. Memang sifatnya demikian. Ya, yang namanya perintah itu, perintah atas sesuatu itu berarti itu larangan untuk hal kebalikannya. Artinya dilarang, berarti sebetulnya kan dilarang itu kan menunda-nunda apabila sudah sebutannya ya, apabila kesempatan beramal soleh itu sudah nampak, sudah datang, sudah lewat, itu ada di depan mata, tidak boleh, berarti dilarang untuk menunda-nunda. Karena sebetulnya yang tadinya kalau menunda-nunda berarti dia mengikuti, dia menaati bisikan setan demikian. Jadi jurus yang keduanya ini kan setan yang membisikkan demikian. Sebetulnya demikian berartinya, yang menunda-nunda, taswif namanya kalau bahasa Arab, yang mentaswif suatu amal itu hakikatnya dia itu menaati perintah setan, karena setanlah yang memerintah kedemikian. Ya, setelah gagal itu di jurus yang pertama. Kalau jurus pertama setan langsung mengatakan, wah jangan dilakukan amal soleh, itulah. Kalau setan ya, buat apalah beramal soleh, mending ini, mending itu, asik keneh itu, menyenangkan keneh apa gitulah. Nah, itulah setan demikian. Mending disimbut haneut gerasok geunah teh pan gitu, setan teh nyarek beramal teh ngaringkep. Aduh, nikmat pisannya keur usum haloleh halodo dia tuh. Keur usum tiris atuh. Kudu hudang subuh, aduh eta teh pan mending gerasok disimbut deui geunah keneh eta. Itulah bisikan setan demikian. Ternyata akan dilawan dengan saya harus melakukan amal soleh ini, karena saya butuh amal soleh. Itu sebetulnya kan jurus untuk menangkalnya kan, saya butuh amal soleh, karena amal soleh inilah bekal yang benar untuk hidup di akhirat. Itu ditahzibul akhlaknya demikiannya, jurus untuk menangkalnya. Kalah gitu kan setan di jurus pertama. Artinya kan setan akan mengatakan, nah, sok atuh itu bisa muncul orang mah, sok atuh hari itu bisa dicarek mah, karena setan kan menghalangi kan. Masuk atuh tuh bisa dicarek mah, tuh bisa dihalangan mah, pek atuh rek dipigawe mah. Nya udeuh cik urang teh, karena saya butuh amal soleh. Nya sok atuh lah ieu tuh bisa dihalangan mah, pek cenah itu bisa dicarek mah. Tapi engke we na ayeuna disimut heula we ayeuna mah, anger ka dinya mending disimut deui ayeuna mah, nya engke we lah. Kayak 10 menit deui gitu tah. Lamun salat subuh teh mah, oh 10 menit deui geura kode waktu salat subuh kan dan sebagainya. Setan teh juru atuh alasan mah 1001 macam alasan setan mah jago na. Setan itu kalau manusia mau gitulahnya, ya sebut mau dalam tanda kutipnya, kalau manusia itu mau tidak taat kepada Allah kan harus ada alasan supaya tidak terasa salah, supaya merasa benar gitu, padahal tidak taat. Intinya kalau cek setan teh mau alasan apa, mau alasan yang recehan atau mau alasan yang berkelas, komplit segudang tuh 1001 macam alasan. Setan nanti akan tiba-tiba lah seolah-olah oleh orangnya itu terpikir, oh ini alasannya, tah eta teh dibeklan eta oleh setan. Nah, berdasarkan ininya tadinya kalau kita menggunakan gitu kaidah usul fikih al amru bi syai'in nahyun an didihi, gitu tah kaidah tadi itu al amru bi syai'in nahyun an didihi.
Perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan. Nah, kita melihat hadis pertama kan bentuknya perintah, ba'adiru bil a'mal, buru-buru segera dalam beramal, diberartikan maknanya itu adalah dilarang, mengengke-engke. Berarti dilarang menunda-nunda. Padanya demikian, berarti dilarang. Ketika kesempatan beramal soleh itu sudah ada, dilarang nanti. Karena hakikatnya apabila demikian, ya hakikatnya dia itu berarti menaati setan. Dia mengikuti bisikan, dia mengikuti kemauan setan, yaitu menunda melakukan amal. Padahal Allah sudah memberikan kesempatannya. Ya, sebutannya lah gitunya, kesempatannya itu sudah lewat di depan mata, sudah ada di depan mata. Tapi setan yang membisikkan, ya nanti sajalah, nanti juga kan masih bisa, nanti juga masih banyak waktu. Nah, di hadis yang kedua ini, ya ini menunjukkan Rasulullah sendiri ya, dengan kejadiannya bahkan gitu loh, ya, sangat terlihat. Ketika sholat berarti Rasulullah belum ingat, karena ini kan sangat nampak kesan tiba-tibanya gitu, berdiri dengan mendadak berdiri gitu, berdirinya tergesa-gesa, terburu-buru, artinya begitu ingat. Waktu sholatnya berarti Rasulullah tidak ingat tentang adanya sodakohnya yang belum diberikan. Kemudian ketika wirid juga belum, ya, menggunakan kata summa tadinya, fasallama summa qoma musri'an. Sholat asar, salam, selesai sholatnya. Nah, dari selesai sholat ke berdirinya itu pakai summa, berarti ada jarak. Jadi tidak begitu salam langsung berdiri, enggak. Ya, ada jaraknya. Jadi normalnya kan, ya sebutlah normalnya kan, atau biasanya setelah selesai sholat wajib itu beliau, nah gini kan, Rasulullah itu sholat wajib berjamaah bersama para sahabat. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila selesai sholat wajib, beliau menghadap ke makmum. Karena asalnya kan seorang imam itu berdiri sendirian di depan, imamnya berdiri sendirian di depan menghadap kiblat. Makmum semuanya di belakangnya kan juga sama-sama menghadap kiblat. Artinya kan asalnya menghadap ke arah yang sama, mengarah ke kiblat. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW balik badan. Beliau menghadap kepada makmum. Wirid atau Rasulullah SAW itu zikir atau wirid setelah sholat wajibnya itu, setelah selesai sholat wajib, beliau membalikan badannya jadi menghadap ke makmum. Kemudian beliau wirid atau zikir setelah sholat wajib. Jadi seperti itu Rasulullah SAW melakukannya setelah sholat wajib, zikir setelah membalikan badannya menghadap ke makmum. Nah, dengan kata summa di sini bukan langsung setelah salam beliau berdiri. Berarti normal seperti biasanya. Setelah salat wajib beliau menghadap kepada makmum, yang membalikan badannya menghadap kepada makmum, kemudian berzikir atau wirid setelah salat wajib. Tiba-tiba teringat ada sodakoh di rumahnya yang belum diberikan. Nah, ini di sininya wajhul istidlalnya, maka begitu ingat seperti yang beliau sabdakan sendiri, seperti yang beliau perintahkan sendiri, buru-buru di dalam untuk beramal. Karena fitnah mengintai, gitulah anggaplah di hadis yang pertama itunya. Karena fitnah itu mengintai. Sampai seperti itulah yang kena fitnah itu pagi hari mukmin, sore harinya kafir. Karena fitnah itu mengintai, karena itu tadinya hati manusia itu sangat mudah untuk berubah-ubah. Disebut nanti dalam bahasa kita mah berubah pikiran. Ya, karena hati manusia itu sering berubah pikiran.
Nah, padahal di sini masalahnya tidak sederhana. Kalau seperti itu, masalahnya ternyata ini tidak sederhana. Soal taswifnya, soal menunda-nunda untuk beramal soleh itu masalahnya tidak sederhana. Ternyata di situ melibatkan ada setan yang masuk berarti. Karena hakikatnya orang yang menunda-nunda beramal soleh itu mengikuti kemauan setan. Kalau nggak salah pernah saya terangkan seperti ini nih ya. Apabila di pagi hari katakanlahnya atau sore atau apalah gitu, pagi hari misalnya. Apabila di pagi hari datanglah kesempatan beramal soleh. Karena kan kesempatan beramal soleh itu kan hakikatnya itu Allah yang memberi. Datanglah kesempatan beramal soleh. Kemudian orangnya sendiri, nantilah sore misalnya. Kalau ini paginya misalnya, nantilah setelah zuhur atau nantilah sore setelah asar. Kemudian tidak dilakukan. Nah, ketika sampai waktu yang disebutkan, dia ingat, karena mungkin juga dia lupa. Dia ingat, oh iya gitu, amal yang tadi pagi hari belum dilakukan. Anggaplah kesempatan itu diberi lagi oleh Allah. Kesempatan itu diberi lagi oleh Allah. Untung Allah tebager gitulah, kesempatannya masih diberikan lagi. Karena meskipun amalnya sama, tapi yang datang sore hari itu bukan yang pagi hari, beda deui itu masalah. Nah, pagi-pagi, yang pagi itu sudah jelas tercatat di catatan malaikat tidak dilakukan. Artinya kan di catatan malaikat kan adanya, berarti catatannya bahwa kesempatannya itu sudah diberikan tapi tidak dilakukan. Kan semua amal tercatat. Pada catatan malaikat itu seperti itu, pagi hari diberi kesempatan beramal soleh, tidak dilakukan. Untung Allah masih berbaik hati. Orang ini mengatakan nanti sore lah akan saya lakukan. Untung sore harinya Allah masih memberi lagi kesempatan. Dan kalaupun jadi dilakukan, kan bukan yang pagi hari. Karena di pagi hari sudah tercatat dia ikut setan. Dia menaati setan dengan, nantilah sore saja dikerjakannya. Itu kan berarti bisikan setan dan diikuti. Dan belum tentu sore harinya kesempatannya itu diberikan lagi. Di antara penyebabnya ternyata belum sampai sore hari pada zuhur orangnya meninggal. Alah, selesai berarti. Sangat mungkin kan demikiannya, belum sampai karena kan rencananya orang ini berpikir nantilah sore hari. Emang iya? Mungkin masih ingat nih. Kalau jurus setan yang pertama kan menghalangi, nggak usah dilakukan lah, jangan dilakukan lah, untuk apa amal soleh? Kan dilawan, saya harus lakukan karena saya butuh amal soleh. Karena amal soleh inilah bekal yang benar untuk nanti di akhirat. Nah, jurus yang kedua kan setan membisikkan, ya kalau nggak bisa dihalangi, bolehlah silahkan lakukan. Tapi nanti ini kan juga harus dilawan kan. Nah, bagaimana cara melawannya? Cara melawannya adalah nggak bisa. Nanti harus sekarang. Itu ini kan melawannya demikiannya. Oh, nggak boleh, nggak bisa. Nanti. Emang saya masih hidup? Jatana teh jurus untuk melawan teh. Kalau tadi sebut kesempatannya datang di pagi hari, lalu setan membisikkan, nanti sajalah sore. Nah, jurus untuk melawan menangkalnya itu kan seperti barusan. Gak bisa nanti sore. Emang umur saya itu sampai kepada waktu yang disebutkan. Nanti saja sore pada zuhur meninggal. Atau kudu pada duhur kita ngelihat teuing lah. Begitu beres ngomong gitu. Enggak lah sore goprak kayak mawat. Kenapa tidak? Karena umur seseorang itu kan tidak ada yang tahu. Dan yang tadinya kalaupun
umurnya berarti. Kalaupun umurnya itu sampai kepada waktu yang disebutkan nantilah sore, ya benarlah ternyata umurnya sampai kepada sore hari. Di pagi harinya, waktu pagi harinya itu kan di catatan malaikat itu kan sudah ada. Catatannya adalah kesempatan beramal soleh itu Allah berikan, tapi tidak dilakukan dengan mengatakan nanti sore mau dilakukan. Untung sore harinya Allah masih berbaik hati. Coba kalau tengah harinya meninggal, coba kalau sebelum sampai ke waktu yang disebutkan itu meninggal, tak satu amal soleh terabaikan, tidak dilakukan, malah mengikuti bisikan dari setan. Itu kan yang tercatat di catatan amalnya. Nah, maka di hadis ini sangat jelasnya Rasulullah SAW mencontohkan, memberi contoh, begitu ingat, dilengkahan sirah sahabat kayak gitulah. Begitu ingat, nggak bisa nanti lagi. Jadi tadi di lafaz yang lain tadinya wa fi riwayatin, ya pada satu riwayat kan Rasulullah mengatakan kuntu khalaftu fil baiti tibron minas shadaqah. Aku ingat di dalam rumahku, di rumahku ada sodakoh yang belum aku berikan. Fakarihtu an ubayyitahu. Nah, aku khawatirnya ya itu telah terabaikan, terlalaikan, terlupakan. Karena bukan tidak mungkin lupa betul-betul jadi tidak pernah ingat lagi, atau ketika lamanya lupa, terabaikan, kemudian lupa, ketika ingat sudah nggak relevan lagi amalnya. Tunggu mal bener di pegawai ayeuna mah sudah nggak ada, sudah ya tidak relevan lagi lah katakannya. Bisa jadi hal itu malah sudah dipenuhi atau dilakukan oleh orang lain. Kita mau melakukan, terlambat sudah. Nu eta mah kau datang padaku. Telat atuh di pegawai tanya Rasulullah ini luar biasa nih. Begitu ingat artinya jangan ditunda-tunda. Ternyata Rasulullah SAW itu kan setelah sampainya begitu teringat, bangun dari duduknya, bangkit dengan tergesa-gesa, bahkan melewati pundak para sahabat sampai memunculkan rasa takut pada diri sahabat. Nah, takut maksudnya kan sahabat itu mengkhawatirkan takut terjadi hal yang buruknya melihat Rasulullah tidak seperti biasanya. Nah, ini kan tidak tiap hari Rasulullah seperti ininya. Kalau beres sholat bangkit tergesa-gesa, gajlong gitu sirah sahabat ditincakan. Rasulullah nggak tiap hari seperti ini. Ini yang membuat kaget para sahabat. Yang bikin kagetnya sekaligus ya pertanyaan besar, ketakutan itu yang dikhawatirkan para sahabat adalah terjadi sesuatu yang buruk. Ini luar biasa nih ya pelajarannya ini luar biasa nih ya. Ternyata hanya untuk ngomong seperti itu, katakan Rasulullah itu untuk menyampaikan itu kepada istrinya, itu ada sodakoh yang yang belumnya. Ada sodakoh yang belum dibagikan, tolong dibagikan. Itu wungkul, balik lagi ke masjid. Akan benang merahnya adalah begitu ingat badiru bil amal, maka bersegeralah di dalam beramal soleh. Karena fitnah mengintai, dan juga kan hati manusia, pikiran manusia itu sangat mudah berubah-ubah. Bisa jadinya sore hari semangat. Di sini kalau contohnya ya, bisa jadi nih di pagi hari semangat bersodakohnya itu masih ada, dan dia berpikir adalah itunya sebagian dari harta saya ini mau saya sodakohkan. Sore hari situasinya bisa beda lagi. Situasinya sore hari bisa jadi muncullah keperluan mendadak yang memerlukan biaya, misalnya mau jadi sodakoh ya karena ada keperluan, dan itu seolah-olah benar. Ketika sore harinya ketika akan melakukan, situasinya sudah berubah, muncullah misalnya keperluan mendadak yang tadinya di pagi hari sudah terpikir mau dialokasikan, katakannya mau disodakohkan,
Gak jadi karena memang ada ini kebutuhan, keperluan mendadak dan dia merasa tidak benar, merasa tidak bersalah gitu, nanti merasa tidak salah. Ya kan ada keperluan mendadak, terus bagaimana? Ya dipakai berarti kan ya digunakanlah untuk keperluan tersebut. Coba kalau pagi harinya jadi disodakohkan, nanti sore hari bagaimana? Nah, kok lagi direzekian tuh. Nanti akan ada lagi oleh Allah diberi jalan, oleh Allah diberi pikiran itulahnya. Diberi pikiran itu artinya dia akan berpikir nih ini bagaimana nih untuk memenuhi keperluan mendadak ini. Da moal mikir aduh kaduhung isuk-isuk tadi sodakoh mun teu sodakoh mah aya ye keur ayeuna moal gitulah mikirna. Kalau orang yang beriman nanya tetap saja ya dia akan berpikirlah. Dan sebetulnya kan Allah sudah menetapkan ketetapan sebetulnya ini ya. Allah sudah menetapkan, Allah sudah menjelaskan nu eta teh anu mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Andai muncul keperluan mendadak yang membutuhkan biaya, kena pas pisan, pas ini dengan ayat yang ini. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberikan jalan keluar untuk setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, eta mah berarti tinggalnya ieu nya mukmin kafir teh tadi tinggal seberapa yakin kepada Allah. Ya tinggal seberapa yakin kepada Allah karena Allah sudah menyampaikan. Allah sudah menetapkan demikian. Yaitu nya ayat yang barusan bagi yang bertakwa kepada Allah itu Allah menjanjikan akan yaj'allahu makhraja, Allah pasti memberi jalan keluar untuk setiap masalah. Ini sangat luar biasanya dalam banget. Ini pelajaran dari Rasulullah SAW yang sangat bahasanya gitu. Itu bahasa itu dalam bahasa Eropa. Ini sangat ajaran yang luhur gitunya, ajaran yang tinggi, yaitu tentang intinya tentang begitu ada kesempatan, andai terpikir mungkinnya terlintas itu dalam pikiran, nah itu jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan, apalagi dilewatkan sih, jangan ditunda-tunda. Begitu teringat saat itu juga kerjakan. Ini contohnya sangat jelas. Ternyata Rasulullah kan pulang ke rumah hanya untuk itu. Setelah itu balik lagi ke masjid, Rasulullah menemui para sahabat dan mengatakan demikian gitunya. Apa tadi sih ini kalimatnya seperti ini nih ya. Faro'a annahum qad ajabu min sur'atihi. Nah Rasulullah SAW itu melihatnya. Rasulullah SAW melihat. Faro'a, beliau melihat annahum, sesungguhnya para sahabat qad ajabu, mereka ini merasa heran gitunya. Para sahabat merasa heran. Karena tentu ini kan tidak seperti biasanya. Eta kerusuhan teh ada apa gitunya. Ada apa begitu tergesa-gesa. Oh ternyata ini soal amal soleh bagi Rasulullah. Ini urusan amal soleh. Yaitu ada sodakoh yang masih tersimpan di rumah Rasulullah SAW. Dan di akhir hadisnya di lafaz yang lain tadi sangat jelas, aku takut terabaikan, terlupakan. Mungkin nggak terabaikan, terlupakan dan betul-betul tidak pernah ingat lagi. Emang kok Allah dibuat lupa? Nggak bisa. Ternyata baru ingat tahun depan geus bulukan dah. Sedekahna geus bulukan. Mun duit teh teh geus kurinyuh. Duitnya geus hancur kurinyuh teh atuh kertas mah. Sangat mungkin ya Allah mengkondisikan bagaimanapun. Nah, ini mumpung berartinya kesempatannya ada di depan mata. Dan juga kemarin sudah disampaikan, karena sebetulnya kan soal kesempatannya itu urusan beramal soleh itu, kesempatannya itu adalah pemberian Allah, bukan tiba-tiba terlintas lah dalam pikiran gitunya untuk melakukan apa gitu suatu amal soleh.
Sepertinya memang demikian, tapi hakikatnya kesempatan beramal soleh itu adalah pemberian Allah. Makanya kan saya kaitkan dengan surat Al-Lailnya, surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang fa'amma man a'to wattaqo, barang siapa yang memberi atau yang bersodakoh dan bertakwa dan meyakini adanya balasan yang baik yaitu surga, nah Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Nah caranya kan Allah memudahkan jalan ke surga itu dengan semakin banyak memberi kesempatan beramal soleh. Karena dengan untuk ke surga itu harus beramal soleh. Ya, untuk mau ke surga, untuk bisa masuk ke surga itu kan harus beramal soleh. Sementara kesempatannya, masalahnya kan kesempatan beramal soleh itu hanya dari Allah. Berarti kan Allah memudahkan seseorang jalan menuju ke surga itu dengan cara semakin banyak memberi kesempatan beramal soleh. Dan ketika melakukannya, mengerjakannya itu dibantu oleh Allah sehingga tidak terasa berat, malah terasa nikmat. Ya, ketika melakukannya itunya tidak terasa berat, itu karena dibantu oleh Allah, malah terasa nikmat. Justru kalau terasa berat itu malah semakin nikmat. Ya justru apabila terasa berat lah gitunya, terasa berat, capek, lelah gitunya beramal soleh malah semakin terasa nikmat. Nah kembali ini ke sini nih. Ini pelajarannya amat sangat berharga nih ya. Dari dua hadis lah berarti kita gabungnya, karena yang satu itu hadisnya berupa qauli, sabda Nabi, perintah Nabi, yaitu bersegeralah dalam beramal soleh. Dan ini hadis yang kedua contoh nih amal, hadis amalinya ini contoh itu dari Rasulullah SAW bagaimana sikap menyikapi, berartinya bagaimana beliau menyikapi kesempatan beramal soleh. Begitu ingat, pokoknya mah tidak ditunda-tunda lagi. Dengan kejadiannya seperti yang ada di hadis ini, beliau bangkit dengan tergesa-gesa, terburu-buru dan melangkahi jalannya pun itunya lewat jalan pintas lah, dilangkahilah gitu pundak para sahabat yang sedang duduk. Rasulullah melangkahi pundak-pundak mereka. Ini gitu kan intinya ya dari hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW menyikapi urusan atau menyikapi masalah kesempatan. Karena kesempatan itu kan bisa jadinya kan Rasulullah tidak melihatnya. Kejadian ini kan Rasulullah tidak melihat barangnya. Ini di sini disebutnya barangnya itu berupa zakartu syai'an min tibrin. At-tibru itu emas lah gitunya, emas. Itu Rasulullah itu tidak melihat emasnya, tidak melihat barangnya, karena kan emasnya itu ada di rumahnya, beliau sholat di masjid. Tapi ingat, terlintas dalam pikiran Rasulullah SAW tentang sodakoh yang ada di rumahnya. Nah, maka seperti inilah beliau menyikapinya. Beliau bangkit, berdiri itunya dengan terburu-buru, tergesa-gesa, kemudian melangkahi pundak para sahabat hanya untuk segera merealisasikan apa yang intinya kan merealisasikan, mengerjakan kesempatan beramal soleh yang pada kejadian ini datang melalui lintasan pikiran. Karena Rasulullah kan sedang wirid, anggaplah sedang wirid atau sedang berdoa, terlintas dalam pikirannya. Maka beliau bersegera ditindaklanjuti, itulahnya begitu datang follow up langsung ditindaklanjuti. Ya tentu dengan diamalkannya. Nah, adapun dalam hal ini pengamalannya seperti apa? Pengamalannya Rasulullah SAW mengatakan kepada
istrinya yang ada di rumah untuk segera bagikan. Ini ya di ujung hadisnya, bukan di ujung hadisnya, di hadisnya tadi ya. Rasulullah mengatakan fakari itu an yahbasani, aku khawatir terabaikan, terlupakan sehingga terhalang intinya dari melakukan sedekah. Pak Amar tuh bikismatihi, kemudian aku perintahkan ya tentu kepada istrinya yang ada di rumah beliau ya, aku perintahkan istriku untuk segera membagikannya. Tapi intinya kan apa ya, kesempatan beramal soleh yang datang segera direalisasikan, segera ditindaklanjuti dengan ya dikerjakan itunya, dikerjakan amal solehnya. Ini ada beberapa sih catatan tapi tidak banyak gitu ya di sini nih. Dan beberapa sudah sudah saya sampaikan barusan itu dalam penjelasannya. Nah, ini ada satu hal lagi di sininya, wa fihi jawazul istinabati ma'al qudrati alal mubasyarah. Boleh jawazul istinabati ma'al qudrati alal mubasyarati. Boleh memerintahkan orang lain untuk menggantikan melakukannya gitunya. Boleh memerintahkan orang lain untuk melakukannya padahal dia sendiri bisa. Gitu masalah nama ini kesimpulannya diantaranya seperti ini ya yang dimunculkan di dalam kitab Dalilul Falihin ini. Jadi boleh jawazul istinabah, boleh minta orang lain untuk menggantikan dirinya melakukan amal soleh tersebut. Padahal kesempatan beramal solehnya kan datang pada dirinya. Tapi kemudian dia itu meminta orang lain yang melakukannya, padahal dia juga bisa, padahal dia sanggup. Ini kalau bentuknya seperti yang diceritakan di hadis ini. Jadi yang sebetulnya yang sedekah siapa? Yang Rasulullah lu sedekah mah. Tapi yang memberikannya katakanlahnya kepada orang istrinya, yang bersedekah siapa? Tetap Rasulullah, tapi kan yang melakukannya gitu itu istrinya. Bolehnya meminta orang lain untuk menggantikan melakukan amal soleh tersebut padahal dia sendiri bisa. Ya Rasulullah tentu bisa kan melakukan sendiri, artinya ini Rasulullah tentu bisa melakukannya sendiri, yaitu Rasulullah ya membagikan gitulahnya, membagikan ataunya membagikan sih di dalam hadis tadinya Rasulullah bisa melakukannya sendiri, membagikan sedekahnya, tapi dalam hal ini Rasulullah meminta istrinya. Nah kalau untuk contoh seperti ini ya tetap kan yang sedekah siapa? Nah yang sedekah tetap Nabi, istrinya itu hanya membantu atau menggantikan ininya saja, memberikan kepada yang dituju, karena tidak berubah, tidak berganti. Jadi yang kalau begitu yang sedekah istrinya, ya bukan lah, yang sedekah tetap Rasulullah. Jadi tamak nukariyat ya sebutan lah ada malaikat mau salah nulis atulah gitu. Malaikat mau salah nulis segala kumaha ge, yang bersedekah siapa? Tetap Rasulullah, meskipun yang menyampaikan kepada yang diberinya itu bukan langsung gitu oleh Rasulullah SAW. Nah, bisa jadi kan Rasulullah teh kun bae atuh ngarah itu ge boga amal soleh atuh. Ya yang disuruhnya kan istrinya berarti kan melakukan sesuatu kan. Istrinya kan berarti yang melakukannya, yaitu melakukan yang memberikan kepada orang yang diberinya istrinya. Dan di sini juga berarti istrinya juga jadi punya amal. Boleh berarti demikiannya nih kesimpulannya. Fihi jawazul istinabati ma'al qudrati alal mubasyarah. Yang boleh meminta orang lain yang menggantikannya melakukan amal soleh tersebut padahal dia sendiri mampu. Tentu untuk kasus-kasus seperti ini kan, yaitu meskipun yang memberikan kepada miskin misalnya ya, meskipun yang memberikannya itu istrinya,
Yang bersodakoh siapa? Anda anger atuh Rasulullah. Banyak masa dalam catatan malaikat ini jadi istrinya yang bersodakoh. Ya, padahal itu tadi katakanlahnya hartanya itu harta milik Rasulullah. Nah, untuk kasus seperti ini berarti boleh ada amal yang diwakilkan lah gitunya. Ada amal yang diwakilkan kepada orang lain. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diganti, ya jangan, nanti malah jadi orang lain yang beramal kalau demikian. Nah, itulahnya ada satu lagi tapi nggak terlalu penting, ini juga sudah tadinya. Itu yang ini penjelasan dari kata ini, aku khawatir, kalau bahasa aslinya ya ubayyitahu itu penjelasan secara penjelasan secara kalau dengan kata-kata bahasa Arab lagi atrukuhu indi. Nah, yang tadinya aku meninggalkannya, aku mengabaikannya, melalaikannya, meninggalkannya. Nah, sehingga aku tidak melakukan itu, aku tidak melakukannya li'adail qurbati wa fi'lil khairat. Nah, sehingga aku meninggalkannya, sehingga aku, nah ini tetapnya masalahnya nih ini dalam penjelasan kitab ini, sehingga aku jadinya gitunya tidak mengerjakan amal soleh. Wah, itu sangat sangat diantisipasi begitunya oleh Rasulullah SAW tentang hal ini. Ya, di mana kan ini benang merahnya dalam hadis yang kedua ini sangat-sangat menunjukkan bagaimana Rasulullah menyikapi hal seperti ini. Ya, bagaimana beliau menyikapi tentang kesempatan beramal soleh yang sudah Allah berikan. Sangat nampakkan di dalam hadis ininya, yaitu beliau bersegera, tidak menunda-nunda lagi. Apalagi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan sampai menimbulkan keheranan bahkan kecemasan pada diri sahabat. Sepertinya terjadi hal yang buruknya, Rasulullah begitu tergesa-gesa, ternyata memang hal yang buruk, cek Nabi kalau diabaikan sangat buruk bagi Rasulullah. Apabila sampai atrukuhu indi wala adfa'uhu limustahiqihi fihi, kalau di sini nih ya, sehingga aku mengabaikan dan tidak jadi melakukan, ini benar-benar hal yang buruk bagi Rasulullah berarti. Dan tidak melakukan amal soleh yang kesempatannya sudah Allah berikan.